قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, taufik, petunjuk, hidayah, kemampuan yang Allah berikan. Pagi yang penuh keberkahan ini kita bisa kembali menunaikan satu faridah Allah dan juga kembali mempelajari hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa'addaha farubba hamili fikhin laysa bifaqih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahihnya beliau mengatakan, nadarallahu imra'an, semoga Allah memberikan cahaya. An-nadhara itu cahaya di wajah. Nadarallahu imra'an, semoga Allah memberikan cahaya kepada mereka yang mendengar ucapanku. Sami'a maqalati fa'addaha, kemudian dia menyampaikannya, kemudian dia melakukannya, kemudian dia mengajarkannya. Fa'addaha farubba muballighi fiqhin laysa bifaqih, kadangkala orang yang membawa fikih itu dan dia bukan faqih. Kadangkala kata baginda Rasul, orang yang mendengarkan itu lebih memahami dibandingkan orang yang menyampaikan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan hadis-hadis kitab jenazah dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Bulughul Maram, tercapainya hasrat, tercapainya tujuan, sampai kepada tujuan. Apa yang Anda inginkan, seolah-olah pengarang kitab kita mengatakan kebutuhan Anda terjawab dengan mempelajari kitab ini. Bulughul Maram, sampai hasratnya, sampai keinginannya. Karena yang paling sulit itu bagi orang yang berhasrat tapi hasratnya itu tidak kesampaian. Bagi orang yang punya himmah aliyah, yang punya hasrat yang tinggi, keinginan yang tinggi, motivasi yang tinggi, tapi hasratnya tidak tercapai. Tapi dengan kitab ini, pengarang kitab kita Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ini kitab Bulughul Maram, Bulughul Maqasid, tersampainya apapun yang kita inginkan berkaitan dengan hukum-hukum syar'i dari kitab kita ini. Lama sudah kita mempelajari kitab ini, dah bertahun-tahun ya. Tapi alhamdulillah juga kita sudah di penghujung bab salat. Artinya pembahasan jenazah itu akhir dari bab salat. Setelah itu kita akan memasuki pembahasan zakat. Setelah itu puasa kita sudah mengambilnya, bahkan berulang kali kita mengambilnya. Setelah itu haji,
Kemudian selesai dari jilid pertama ini, kita lanjut ke jilid kedua, pembahasan fikih muamalah, bagian kedua dari pembahasan fikih Islam. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menariknya, pengarang kitab kita itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan cuma tersohor sebagai alim faqih, ahli dalam fikih Asy-Syafi'i, tapi beliau juga alim faqihun muhaddis, ahli dalam ilmu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan terakhir kita jamaah kaum muslimin itu pembahasan yang disebutkan oleh pengarang kitab kita, An-Nahyu an ittiba'in nisa'il janazah. Larangan kaum wanita mengikuti jenazah sampai pemakaman. Kita sudah sekilas membicarakan hadis ini, hadis Ummu Atiyah yang kita kenal sebagai a'lamu sahabiyat bi fiqhil janazah. Sahabiyah yang paling alim, bisa dikatakan demikian, tentang fikih jenazah. Beliau mengatakan, nuhina, kami dilarang. Artinya kami kaum wanita. Kalau kemarin kita berbicara tentang kaum laki-laki itu mendapat satu qiraat dengan selesai salat, dua qiraat, dua gunung Uhud besar dengan mengikutinya sampai dikuburkan. Artinya ini fadlullah yu'tihi may yasha. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Jadi kita kaum wanita pun tidak perlu cemburu dan iri. Jadi kami tidak boleh enggak dapat dua qiraat. Kami cuma dapat satu qiraat saja. Anda dalam syariah ini punya kemuliaan-kemuliaan lain yang sudah Allah gampangkan. Beda dengan kita butuh mujahadah. Untuk masuk syurga butuh banyak pahala. Kaum wanita gampang mereka. Masuk syurganya gampang, dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sangat gampang. Jaga ini, jaga itu, kata Rasul, engkau berhak mendapatkan syurganya Allah. Tapi kita tidak. Yang laki-laki tidak demikian. Butuh banyak qiraat, butuh banyak qiraat. Jangan karena alasan qiraat larangan ini tidak kita gubriskan. Nuhina, kami dilarang. Menariknya di sini, larangan ini dipahami oleh Ummu Atiyah, walam yu'zam alaina. Larangan itu tapi tidak kuat-kuat kali kalau bahasa kita. Tidak dilarang keras. Ini yang jadi pertanyaan kita, tidak dilarang keras ini dari mana dapat Ummu Atiyah itu? Bagaimana beliau memahaminya? Kami dilarang tapi tidak dilarang keras. Karena tambahan kata tidak dilarang keras ini sudah memberikan arti lain dari larangan. Kita ada larangan itu sifatnya jazim, tegas. Itu hukumnya haram. Ada amrun jazim, perintah tegas, hukumnya wajib. Datang satu perintah wajib. Ada indikator yang mendukung kalau ini tidak wajib. Harus ada indikatornya. Jadinya sunnah. Haram, ada indikator yang mendukung ini bukan jazim, tidak tegas, jadinya makruh. Selalu kita ulangi, pembagian ini bukan untuk diamalkan dan diaplikasikan. Pembagian ini dalam kondisi kita sudah terjerumus ke dalamnya, kita memilah hukum ini supaya tahu, oh ini sunnah. Saya sudah meninggalkan tadi, itu tidak ada masalah. Jangan dari awal kita cakap ini sunnah, boleh Anda tinggalkan. Bukan demikian. Sama dengan makruh. Makruh bukan dari awal, ini kan makruh. Ini sebatas makruh saja. Makruh itu dibenci artinya. Siapa yang benci? Allah Rabbul Alamin. Tapi karena tidak ada penegasan larangan, jadi hukumnya tidak sederajat dengan haram. Ketika kita sudah terjerumus, oh ini sebatas makruh. Oh saya melakukan yang haram, saya melakukan yang makruh. Tapi bukan dari awal kita melakukan karena dia itu makruh.
Yang menariknya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diambil dalam mazhab Syafi'iyah seperti datangnya dari Ummu Atiyah. Artinya wanita boleh mengantar sampai kubur karena larangannya tidak tegas, tapi tidak baik, makruh. Karena memahami, Ummu Atiyah itu sangat memahami apa yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan Rasul melarang kami, tapi Rasul tidak tegas dalam larangannya. Asy-Syafi'iyah langsung tidak tegasnya Rasul itu menunjukkan kalau Rasul tidak menginginkan hukum wanita mengantar sampai kuburan itu haram, tapi menginginkannya itu sebatas makruh. Banyak para ulama lain termasuk Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan itu madhabnya Hanafiyah, mempertanyakan dari mana Ummu Atiyah bisa mengatakan Rasul tidak tegas dalam larangan. Dari mana datangnya itu? Kalau orang Syafi'iyah langsung membawa itu, Ummu Atiyah sangat paham terhadap sabda Rasul. Ummu Atiyah itu bukan sahabiyah yang lemah, sahabiyah yang Masya Allah, faqihatu sahabiyah, faqihah, ahli fikihnya. Ketika Rasul bersabda melarang, beliau sangat memahami seperti apa bentuk larangannya. Dan kita punya kaidah umum terhadap larangan-larangan syariah, kalau tidak ada indikator yang memalingkan sebuah larangan itu dari haram menjadi makruh, maka dia tetap pada hukum asalnya haram. Indikator ini yang dipertanyakan ataupun diperselisihkan dalam pembahasan ini. Al-Hanafiyah, Syekh Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan larangan ini tidak ada indikator yang menunjukkan kalau ini makruh. Pendapat Ummu Atiyah itu sebatas pendapat, tapi bukan sabda dari baginda Rasul. Maka mereka membawa hukum wanita mengikuti jenazah sampai kuburan itu haram, bukan makruh. Ibn Taimiyah haram, Hanafiyah haram, Imam Ibn Qayyim haram. Kita jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlepas dari makruh haram yang jelas sama-sama tidak baik untuk dilakukan. Kalau haram tingkatannya sampai ke tahap dosa, kalau makruh barangkali bukan sampai ke tahap dosa. Dengan kapasitas ilmu kita yang tidak bisa membuktikan ini haram atau makruh, tentunya meninggalkan lebih baik. Fihi mukhalatatur rijal, ada ikhtilat di sana. Yang datang semuanya laki-laki, tiba-tiba kita perempuan juga mengikuti, bercampur baur. Akan terjadi fitnah yang kita sebutkan seperti pertemuan yang lalu. Fitnah. Wanita memperhatikan suaminya dikuburkan. Sebagaimana Fatimah dulu mengatakan kepada para sahabat baginda Rasul yang menguburkan baginda Rasul, "Kaifa tabat anfusukum?" Bagaimana jiwa kalian itu merasa nyaman kalian menguburkan jasad bapakku Rasulullah, melemparkan tanah ke atas jasad tubuh bapakku baginda Rasul. Bagaimana kalian merasa nyaman, membawa perasaan. Fatimah saja bisa demikian, apalagi Fatimah zaman kita ini. Nanti muncul fitnah yang macam-macam di kuburan, muncul tangisan, histeris, ini itu, dan semua itu dilarang dalam syariah. Maka bagusnya jangan, biarkan ahlinya membawanya dari kalangan laki-laki. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan selanjutnya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini menyebutkan judul Al-Qiyam lil Janazah. Bangun berdiri maksudnya ketika datang jenazah lewat di hadapan kita. Berdiri lewat jenazah, berdiri. Lihat jenazah berangkat, mau disalatkan atau mau dikuburkan, walaupun Anda tidak mengenalnya. Kalau Anda tahu itu muslim, muslimah, antarkan dia. Mendapatkan qirat itu tidak mesti harus dari keluarga yang kita kenal.
Kalau sebatas Anda tidak berkehendak untuk mengantarnya, berikan penghormatan dengan berdiri. Berdiri. Lewat jenazah, mau lewat jenazah, berdiri dulu. Jangan duduk. Kita berdiri. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul janazah faqumu." Kalau kalian melihat jenazah, faqumu, maka berdirilah. Mengambil kaidah yang pertama tadi saya sebutkan, perintah itu hukum asalnya wajib. Larangan itu hukum asalnya haram. Kecuali ada indikator yang menunjukkan kalau ini bukan wajib, jadinya sunnah. Yang haram, yang dilarang, hukum asalnya haram. Kalau ada indikator yang menunjukkan oh ini bukan haram tapi makruh. Rasul dalam hadis ini memerintahkan kita, faqumu, hendaknya kalian itu berdiri. Ini kita cari ada enggak indikator yang menunjukkan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan tidak berdiri, sehingga hukumnya di sini bukan wajib. Artinya cuma sebatas sunnah, ataupun bisa jadi ini masih sebatas perkara mubah, anjuran. Kalau kita lihat dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza ra'aitumul janazah." Kalau kalian melihat jenazah. Jenazahnya siapa? Jenazah muslim saja? Jenazah kafir apa kita bangun juga? Kalau kita lihat teks hadisnya, ini al-janazah. Alif lam di sini listiqraqil jins dalam bahasa Arab yang menunjukkan semua jenazah itu kita harus bangun. Ini jangan kalau jenazah muslim kita bangun, jenazah kafir kita tidak bangun. Tetap bangun. Dan itu yang beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan. Lewat jenazah. Dalam hadis Abu Sa'id dikatakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innaha Yahudiyah." Ketika melihat Rasul berdiri, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, itu jenazah seorang wanita Yahudi. Itu bukan jenazah muslim." Rasul mengatakan, "Saya tidak bangun untuk jenazahnya. Saya bangun liqiyamil malaikah, tapi saya bangun karena malaikat juga berdiri." Karena prosesi kematian itu prosesi yang dipersaksikan oleh para malaikat, baik jenazah muslim ataupun bukan jenazah muslim. Rasul mengatakan, "Saya bukan berdiri karena dia itu siapa, tapi saya berdiri karena para malaikat berdiri. Para malaikat berdiri, bagaimana saya bisa duduk?" Dalam hadis Anas disebutkan, lewat jenazah di depan baginda Rasul, para sahabat memperhatikan Rasul berdiri. Rasul, kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu Yahudi." Itu Yahudi, bukan muslim. Memang tertanam dalam hati para sahabat, Yahudi dan muslim itu harus dibedakan. Wala loyalitas kita untuk muslim, untuk kafir, musyrik, kita tidak punya loyalitas, bara. Kita berlepas diri. Karena kebiasaan kita berdiri itu bentuk pengagungan, maka para sahabat berfikir ini pengagungan ini yang layak cuma diberikan untuk jenazah muslim. Rasul mengatakan, "La, saya berdiri bukan untuk jenazahnya, tapi saya berdiri karena para malaikat juga ikut berdiri." Itu ta'lil dari baginda Rasul, alasan dari baginda Rasul kenapa kita dianjurkan berdiri ketika di hadapan kita ada jenazah. Ya, berdiri. Kalau kita tidak berkeinginan mengikutinya, kita tidak perlu mengikuti. Kalau kita punya keinginan mengikutinya untuk mendapatkan pahala akhirat yang dijanjikan oleh baginda Rasul kemarin hari, artinya kita mengikutinya.
Lewat jenazah, ikuti saja. Ambil mau'izahnya, ambil pahala aja. Jadi jangan kita biarkan ya, seperti itu saja. Kadang-kala dengan kita mengikuti itu, dari sanalah kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh banyak momen orang seperti kita untuk mendapatkan hidayah. Para sahabat dulu baca satu ayat dah dapat hidayah, dengar satu hadis dapat hidayah. Kita berpuluhan hadis kita dengar, puluhan ayat dibacakan imam, hana teruk-teruk hidayah. Karena kita butuh banyak momen lain, butuh banyak momen lain. Imam Ibn Hazm Al-Zahiri, imam yang sangat populer di zamannya di Andalusia, pembawa mazhab Al-Zahiriyah. Beliau masih muda, umur 30 tahunan, masih pemuda yang awam, pemuda biasa. Beliau mengisahkan, disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi tentang kisah taubatnya dan kisah Imam Ibn Hazm mencari ilmu itu. Lagi duduk dengan para sahabatnya, kalau bahasa kita duduk di warung kopi, tiba-tiba lewat jenazah. Semua bangun mengikuti, kata beliau, bangun mengikuti jenazah. Jenazahnya disalatkan di masjid. Itu zaman Andalusia dulu. Pergi beliau salat ke masjid. Masuk masjid langsung duduk, pemuda awam. Ini pemuda awam. Masuk masjid langsung duduk. Yang lain tahiyatul masjid. Beliau kena nunggu kapan salat jenazah. Ini masih lama salat jenazah, beliau duduk. Datang orang tua menegur, "Hai pemuda, kenapa kamu duduk? Bangun salat." Bangun salat. Beliau merasa sudah salah lagi ini. Bangun salat. Beliau mengatakan kasus yang kedua, kami lagi duduk di warung kalau bahasa kita, duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba lewat jenazah lain. Lewat jenazah lain, beliau ikuti juga. Dimasukkan ke masjid, masuk ke masjid lagi. Karena pengalaman pertama, masuk masjid, salat dulu. Rupanya waktu itu setelah salat asar. Beliau masuk masjid langsung salat, tancap gas gitu. Jangan ada yang negur. Rupanya datang lagi salat ditegur lagi. Ini bukan waktu salat. Ini madhabnya Malikiyah ya. Kalau madhab kita Syafi'iyah, madhab kita atau madhab saya ini? Kalau dalam madhab Syafi'iyah, salat tahiyatul masjid boleh dilakukan walaupun di waktu dilarang salat, karena itu salat datil asbab, yang punya sebab. Sebabnya masuk masjid. Kapanpun Anda masuk masjid, sebabnya ada, artinya salatnya juga disyariatkan. Ini madhab Malikiyah. Kita sedang bercerita tentang madhab Malikiyah yang tersebar di Afrika Utara dan Andalusia, Spanyol sekarang di masa itu. Beliau salat, lagi salat ditegur lagi. Anda salat di waktu dilarangnya salat, berhenti salatnya, kecewa dalam hatinya luar biasa. Begitu kalau kita bodoh dalam syariah, kata beliau. Hanya tajak salah. Akhirnya pulang, beliau mencari Imam Ibn Dahud, mengatakan, "Wahai Imam, tunjukkan kepadaku siapa orang paling faqih di negeri kita ini. Yang paling alim di sini siapa?" Kemudian ditunjukkan fulan. Beliau berangkat ke fulan itu, belajar sungguh-sungguh hingga menjadi imam di zamannya, Imam Ibnu Hazm. Ya, kita juga demikian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang syahidnya kita ingin mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, "Idza ra'aitumul janazah faqumu." Kalau kalian melihat jenazah, baik jenazah muslim atau jenazah kafir pun, tetap kalian berdiri. Faman tabi'aha fala yajlis hatta tudha'a. Dan Rasul melanjutkan mengatakan, siapa yang mengikuti jenazah, hendaknya dia jangan duduk sehingga jenazah itu diletakkan. Jangan duduk. Kita mengikuti jenazah, artinya mengikuti, bukan orang yang mendahului. Kalau mendahului tidak masuk dalam hadis ini. Jenazah mau diantar ke pemakaman ini, kita 1 jam sebelumnya sudah sampai di sana, duduk aja nggak masalah. Ini bagi yang mengikuti. Pergi berbarengan dengan jenazah, itu jangan duduk-duduk.
Begitu syariah kita mengajarkan pentakziman untuk jenazah muslim, hayyan wa mayyitan. Muslim dihormati, muslim diagungkan dalam kondisi hidup dan mati. Hatta tudha, sehingga jenazah itu diletakkan. Jadi sampai ke pemakaman jangan duduk-duduk dulu, jangan santai lagi, apalagi ngobrol. Jangan duduk, berdiri, berikan penghormatan. Hatta tudha, sehingga jenazah itu diletakkan. Kalau kita lihat, saya lihat ini turukul hadisnya, rupanya ada tariqul hadis, ada satu jalur hadis ini, hatta tudha'a fil lahdi, sehingga dimasukkan ke dalam lahat. Rupanya di situ ada perawi yang bernama Abi Muawiyah. Rupanya ada satu riwayat lain, jalur lain, hatta tudha'u 'alal ardi, sehingga diletakkan di atas tanah. Ini beda artinya. Kalau diletakkan di atas tanah, kita sudah boleh duduk kalau dengan riwayah Imam Thawri. Tapi kalau kita berpegang dengan riwayah Abi Muawiyah, artinya harus dimasukkan ke dalam lahat dulu, sudah ditutupi lahatnya, baru kita boleh duduk. Dua riwayat ini dua-duanya sahih. Cuma kalau menariknya, kalau kita buka Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, mau melihat dalamnya ilmu Imam Al-Bukhari, itu lihat judul babnya, lihat subjudul hadisnya. Di situ ilmu beliau. Beliau mengatakan babun, bab pembahasan dilarang duduk bagi yang mengantar jenazah, sehingga jenazah itu diletakkan dari bahu-bahunya pembawa. Artinya Imam Bukhari secara tidak langsung beliau menguatkan hadis dengan jalur Imam Ats-Tsauri yang mengatakan jenazah tidak boleh kita duduk sehingga jenazah itu diletakkan di atas tanah. Tidak mesti sudah masuklah lahat. Jadi kalau membawa riwayat Abu Muawiyah, Ats-Tsauri itu lebih kuat dibandingkan Abi Muawiyah. Kalau kita mengambil riwayat Abi Muawiyah, artinya tunggu dulu hingga masuk lahat. Tapi yang lebih kuat, insya-Allah, kita nggak perlu nunggu sampai masuk lahat, cukup diletakkan di atas tanah, diletakkan dibawa sampai ke kuburan, diletakkan di atas tanah, itu sudah cukup. Artinya kita sudah boleh duduk. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita mengikuti perselisihan para ulama sangat berselisih tentang dua hal hukum yang saya sebutkan tadi. Anjuran berdiri, kita katakan ini perintah. Indikator yang memalingkan dari perintah, kita tidak mengetahuinya. Kecuali ada hadis dari Jabir yang mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqama faqumna faqa'ada faqa'atna. Pernah beliau itu bangun lewat jenazah, kami pun bangun. Pernah lewat jenazah, Rasul tidak bangun, kami pun tidak bangun. Ini artinya hadis lain, mengkhususkan hadis yang pertama. Pengkhususan seperti ini, kalau kita tahu tarikh tanggalnya, waktunya, mana hadis yang pertama, mana hadis yang terakhir, ini bisa jadi hukumnya nasikh mansukh. Artinya yang pertama dibatalkan dengan hukum yang kedua. Tapi dalam pembahasan ini kita tidak tahu ini mana yang pertama, mana yang terakhir. Maka setidaknya kita mengatakan ini anjurannya paling kurang, anjuran berdiri itu, walaupun kita tidak mengatakan wajib, anjuran berdiri itu sunnah. Rasul pernah duduk tidak berdiri, itu hanya ingin mengabarkan kepada kita kalau berdiri itu tidak wajib. Itu berdiri itu tidak wajib. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada dua hukum yang kita dapatkan dalam hadis pendek yang kita bacakan tadi. Kalau kalian melihat jenazah, maka hendaknya kalian berdiri, terlepas dari hukum yaitu wajib ataupun sunnah. Faman tabi'aha fala yajlis hatta tuḍa. Dan siapa yang mengikuti jenazah, kata baginda Rasul, maka hendaknya dia jangan duduk sehingga jenazah itu diletakkan di atas tanah.
Kita mengiringi jenazah sampai jenazah itu diletakkan di atas tanah, baru boleh kita duduk. Bagaimana cara kita memasukkan jenazah? Imam Ibnu Hajar di sini mengatakan idkhalul mayyitil qabri min qibari jalaihi. Memasukkan jenazah yang sudah diletakkan tadi di atas tanah ke dalam kubur. Kebiasaan masyarakat kita dari mana ini masuknya? Dari tengah. Yaitu dalam kondisi menghadap kiblat, dibawa turun, ya, itu terlentang seperti itu, dibawa turun dari tengah. Ya, itu lebih menggampangkan. Kalau kita lihat hadis yang akan kita bacakan, itu dari kaki, dari arah kaki, tapi tetap dimasukkan kepalanya dulu. Jadi kepalanya dimasukkan ke dalam kaki dengan pelan-pelan, dari kaki dengan pelan-pelan. Para sahabat mengatakan, hadhihi hiya sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya banyak riwayat lain juga ketika kita teliti, rupanya Ali juga pernah memasukkan dari kepala. Artinya yang dimasukkan kakinya, jangan kepala dari kepala. Dari kepala, dari arah kepala, kaki yang dimasukkan, diturunkan seperti ini. Atau kepala seperti ini, ataupun masyarakat kita yang paling banyak dilakukan itu secara terlentang, ya, dari tengah. Ada satu masail Imam Abi Dawud, masail Imam Ahmad karya Imam Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ahmad. Beliau punya banyak pertanyaan kepada sang guru Imam Ahmad rahimahullah. Dan pertanyaan-pertanyaan itu dituliskan jadi buku. Itu Imam Abu Dawud. Karena kita bukan imam, nggak perlu nulis itu. Itu kesimpulan jamaah. Ya? Imam Abu Dawud itu imam, punya guru Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dalam riwayat, anaknya suatu ketika berkunjung kepada Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ini kawannya Imam Ahmad, kawan seperjuangan menuntut ilmu sama-sama, rihlah, perjalanan panjang mereka lakukan menuntut ilmu. Abuka, bapakmu, kata Abu Zur'ah, kana yahfadhu mi'ah alf hadis. Jadi kalau bahasa kita itu, bapakmu dulu itu menghafal 1 juta hadis. Itu Imam Ahmad, 1 juta hadis. Bapakmu dulu itu menghafal 1 juta hadis. Itu kalau dengar seperti itu, anak mendengar kisah seperti itu, apa yang terjadi itu? Hah? Pulang ke rumah down kita. Ini bapak menghafal 1 juta hadis. Tapi anaknya tidak jauh beda dengan Abdullah, anaknya tidak jauh beda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad punya pertanyaan-pertanyaan dari muridnya Imam Abu Dawud. Pertanyaan ini nanti dibukukan. Jadi masail di Imam Ahmad, di Imam Abi Dawud. Masail Imam Ahmad, di Imam Abi Dawud. Masail itu yang nanti mayoritasnya dijadikan madhab Ahmad ibn Hanbal ataupun madhab Hambali. Satu pertanyaan dari Imam Abu Dawud kepada Imam Ahmad, dari mana kita masukkan jenazah ke dalam kuburnya? Hal yusallu min ra'sihi, berdasarkan hadis Ali, kita masukkan kakinya dahulu, kita masukkan dari arah kepala. Qala Ahmad, kullu syai'in la ba'sa bihi insyaallah. Semuanya boleh, kata beliau. Enggak masalah itu. Semuanya boleh, baru samping boleh, dari tengah boleh, dari arah kepala boleh, dari arah kaki boleh. Tapi kalau kita merujuk lagi, mencari lagi, rupanya arah-arah pengakuan para sahabat, pengamalan para sahabat itu lebih banyak dari arah kaki. Maka Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maramnya di sini mengatakan idkhalul mayyit al-qabr min qibali rijlaihi, memasukkan mayit ke dalam kubur dari arah kakinya. An Abi Ishaq anna Abdullah ibn Yazid, Abdullah ibn Yazid ini sahabat kecil,
menyaksikan baginda Rasul dalam kondisi kecil. Banyak para ahli ilmu yang mempertanyakan ini sahabat atau bukan. Tapi riwayah yang kuat menunjukkan kalau Abdullah ibnu Yazid itu turut serta menyaksikan perjanjian ataupun bai'atul ridwan. Bai'at ridwan itu disaksikan oleh Abdullah ibnu Yazid. Sahabat kecil ataupun dinamakan dalam ilmu mustalah hadis sahabat li syarafir ru'ya. Sahabat karena kemuliaan pandangan. Ada orang kecil hidup di zaman Rasul. Untuk mendapatkan ilmu Rasul tidak mungkin, tapi mereka punya kemuliaan pandangan karena mata mereka itu pernah melihat baginda Rasul. Mereka dinamakan sahabat karena kemuliaan pandangan. Yang penting sahabat, sudah cukup. Kalau dia sudah dipastikan sahabat, apapun yang dia katakan, dia itu adil, harus diterima, tidak mungkin dipertanyakan. Karena sahabat itu udul. Dalam ilmu hadis, sahabat itu udul, harus kita terima kabar mereka. Jangan pertanyakan lagi, ini hafalannya kuat enggak? Ini bisa jadi salah. Kan sahabat tidak semuanya cerdas itu. Mempertanyakan itu kepada para sahabat itu tidak lazim dan tidak boleh. Yang penting sahabat sudah mengatakan mereka udul, harus kita terima. Walaupun sahabat kecil, ini sahabat kecil. Anna Abdullah ibn Yazid adkhala al-mayyit min qibal rijl al-qabr. Beliau memasukkan mayit dari arah kaki kubur. Memasukkan kepala si mayit dari arah kaki kubur. Dalam kesempurnaan riwayatnya, rupanya sahabat baginda Rasul Abdullah ibn Yazid di sini diminta oleh salah satu sahabatnya yang berwasiat, yang bernama Haris Al-Hamadani. Beliau berwasiat, jika aku meninggal nantinya, maka yang memandikanku itu Abdullah ibn Yazid. Ini upaya dari generasi tabi'in agar prosesi jenazah dan pemakaman mereka itu sesuai sunnah. Kita juga harus berupaya demikian. Kalau kita kena si fulan itu lazim bisunnah, dia sangat menjaga sunnah baginda Rasul, konsisten dengan sunnah baginda Rasul, dia sangat paham tentang sunnah baginda Rasul, kemudian kita berwasiat, kalau saya meninggal, prosesi saya si fulan saja, supaya prosesi pemakaman kita itu sesuai dengan petunjuk baginda Rasul. Itu yang dilakukan oleh Haris Al-Hamadani. Beliau berwasiat sebelum ajalnya mengatakan, kalau aku wafat nanti, yang memandikanku dan mengatur prosesi jenazahku itu Abdullah ibn Yazid, sahabat Rasulullah. Maka ketika prosesinya dimandikan oleh Abdullah ibn Yazid, dan ketika dibawa ke pemakaman mau dimasukkan ke dalam kubur, itu dimasukkan oleh Abdullah ibn Yazid dari arah kaki, kepalanya dimasukkan dari arah kaki. Wa qala hada minas sunnah. Kemudian beliau melanjutkan mengatakan, ini dari sunnah. Seperti ini sunnahnya. Sunnah seperti ini, kata beliau. Kalau bagi mereka sunnah itu yang petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mempertanyakan dari berbagai macam sisi, ini sahabat kecil, berapa kali pernah ikut jenazah bersama baginda Rasul gitu. Sahabat belia, apa yang pernah disaksikan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita secara umumnya kalau sahabat sudah mengatakan, kita terima. Apalagi perkataan mereka ini punya hukum marfu' sampai ke Rasulullah. Para sahabat tidak mungkin mendakwakan ini sunnah baginda Rasul, dia tidak mengetahuinya, dan itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat baginda Rasul. Jadi hadis ini walaupun pernyataan sahabat, tapi dia berhukum marfu' sampai ke Rasulullah. Apa yang kita bacakan? Hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza wada'tum mautakum fil quburi," ketika kalian meletakkan mayit kalian ke dalam kubur, faqulu bismillah wa ala millati Rasulillah. Maka katakan bismillah
wa ala millati Rasulillah. Mau turunkan, katakan bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kita lihat hadisnya, akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban. Kita buka Sunan Abu Daud, rupanya dalam Sunan Abu Daud ini bukan hadis qauli, ucapan, tapi hadis perbuatan baginda Rasul. Ibnu Umar melihat baginda Rasul, itu kalau versi riwayat Abu Daud. Ibnu Umar melihat baginda Rasul menurunkan jenazah. Kemudian beliau mengatakan bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu versi Abu Daud. Kalau versi Imam Ahmad, versi Nasa'i, dan dalam Sahih Imam Ibnu Hibban, itu Rasul yang mengatakan. Faqulu, katakan ketika kalian menurunkan jenazah, bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini mana yang lebih kuat? Ucapan atau perbuatan? Ucapan lebih kuat. Hadis al-qawli aqwa, lebih kuat, wa arjah, lebih selalu dirajihkan dibandingkan hadis fi'li. Karena kalau perbuatan bisa jadi itu khusus untuk baginda Rasul, bisa jadi tidak berhukum perintah, bisa jadi tidak ini, bisa jadi tidak itu. Tapi kalau perintah, ucapan itu sudah jelas. Artinya kemungkinan yang memalingkan itu dari sebuah perintah itu sangat sempit untuk ucapan dibandingkan perbuatan. Ini yang dianjurkan. Yang lain tidak dianjurkan. Azan tidak dianjurkan. Walaupun pada mazhab juga yang memberikan kelonggaran untuk azan di kuburan, tapi tidak dianjurkan. Kiasan dalam mazhab Syafi'iyah itu dikiaskan. Ketika baru lahir diazankan yang laki-lakinya. Kalau perempuan diiqamahkan. Artinya kita kias, kita analogikan. Ketika meninggal kita juga azankan. Ini qiyas ma'al farik, itu analogi dengan pembeda, tidak sama. Lahir dengan kematian tidak sama. Kemudian petunjuk baginda Rasul tidak ada di sana. Tidak ada petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal yang demikian. Cukup dengan ucapan bismillah wa ala millati Rasulillah. Hadis ini kalau kita perhatikan, a'allahu Daruqutni bil waqaf. Imam Daruqutni mengatakan hadisun mahfud, hadis yang sahih, benar, tapi hadis ini derajatnya mauquf, tidak sampai ke Rasulullah, cuma sebatas sampai ke Abdullah ibnu Umar. Kalau versi Imam Daruqutni, ini bukan perkataan dan perbuatan Rasulullah, tapi ini perkataan dan perbuatan Abdullah ibnu Umar. Namun kita mengatakan Abdullah ibnu Umar sahabat tidak mungkin berbicara tentang pembahasan seperti ini yang tidak punya tempat untuk logika dan akal kecuali berdasarkan ilmu dan wahyu yang mereka punya dari Rasulullah. Ini sama seperti hadis sebelumnya. Hadis ini kalau sekiranya betul seperti kata Imam Daruqutni, ini hadis mauquf. Jadi kalau kabar itu sampai ke Rasulullah itu namanya marfu'. Enggak sampai ke Rasulullah, cuma sampai ke sahabat, itu namanya mauquf. Kalau enggak sampai ke sahabat, cuma sampai ke tabi'in, itu namanya maqtu'. Sampai ke tabi'in saja. Kalau mauquf sampai ke sahabat. Kalau marfu' sampai Rasulullah. Hadis ini disepakati kesahihannya, cuma diperselisihkan ini kabar ini sampai ke Rasulullah ataupun tidak. Yang jelas Imam Daruqutni mengatakan ini cuma sampai ke sahabat, artinya posisinya mauquf. Namun kita mengatakan kalau ini mauquf, pembahasan ini bukan pembahasan yang ada ranah logika dan pikiran. Tidak mungkin Ibnu Umar mengada-ngada bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu pasti beliau dapatkan dari sunnah dan petunjuk yang diwariskan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, boleh kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum.